Saya sebentar sedikit perkenalan. Saya merupakan CGP Angkatan 6 dari Kabupaten Nias. Nama saya Surya Darmadidi Simpangkar bersama Bapak Kepala Sekolah SMK Negeri 1. Ada Bapak Bisedius Turmandoan. Baik, kami akan coba mewawancari sesi diskusi tentang modul 3.1 tentang pengambilan keputusan yang bertanggung jawab di lingkungan sekolah yang saya tempati dan dipimpin oleh Bapak Kepala Sekolah. Baik, langsung saja saya akan mewawancarai terkait tentang pengambilan keputusan yang dilakukan oleh Bapak Kepala Sekolah di lingkungan SMK Negeri 1 Bawalatu. Baik Pak, apa kabarnya Pak? Sehat ya Pak ya? Sehat ya Pak. Baik, untuk ini Pak saya ada beberapa pertanyaan. Untuk jawaban ini tidak ada benar atau salah, hanya sebatas pertanyaan-pertanyaan umum yang ada di sekolah kita di SMK Negeri 1 Bawalatu. Baik Pak, langsung saja yang pertama ya Pak ya. Selama ini bagaimana Bapak mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika dan rujukan yang ada di sekolah Pak? Baik, saya akan menjawab. Cara saya mengidentifikasi kasus-kasus seperti dilema atau rujukan moral yaitu dengan cara melihat kasusnya seperti apa, kemudian kenapa situasi si kasus tersebut bisa terjadi, dan siapa saja yang terlibat dalam situasi kasus tersebut. Baik, Pak. Jadi Bapak mengidentifikasi dulu ya Pak ya, kemudian kasusnya apa, kemudian siapa yang terlibat ya Pak. Baik Pak, luar biasa pertanyaan yang bisa Bapak jawab untuk yang saya ajukan tadi Pak. Nah kemudian ada yang kedua, selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak kita di SMK Negeri 1 Bawalatu, terutama untuk kasus-kasus yang dimana ada kepentingan sama-sama benar nih Pak. Ada masalah Pak, sama-sama benar. Kemudian ada juga yang mengandung nilai-nilai kebajikan atau kebaikan Pak. Artinya ada dua masalah nih Pak, sama-sama benar, sama-sama baik. Bagaimana kira-kira untuk keputusan dalam kasus seperti itu Pak? Baik, dalam pengambilan suatu keputusan dalam sebuah kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan, saya meninjau terlebih dahulu kasusnya apa dan tergantung besar kecilnya kasus tersebut. Apabila saya anggap kasus tersebut sepele atau simpel, saya putuskan sendiri. Namun kasus yang sifatnya urgent, saya mendiskusikan dengan PKS dan guru di sekolah yang ada di sekolah kita. Berarti Pak misalnya sama-sama baik nih Pak, tadi bisa Bapak putuskan, Bapak bisa mengambil keputusan sendiri, dan kalau memang itu keputusan itu agak urgent, berarti saya juga akan mengajak rekan-rekan untuk mengambil suatu keputusan. Jadi dalam hal ini bukannya saya tidak bisa mengambil suatu keputusan, tetapi lebih baik kalau suatu keputusan itu diambil dalam bentuk musyawarah. Benar, tadi musyawarah Pak ya tepat. Tapi kalau misalnya kasusnya sepele bisa tanpa melibatkan unsur pimpinan di sekolah, contohnya Wakasik dan PKS. Luar biasa Pak. Jadi kalau yang sifatnya urgent, butuh pendapat dari kawan-kawan Bapak mengundang Bapak dari guru dan juga PKS Bapak ya. Iya Pak, luar biasa Pak. Nah ini Pak, ada lagi pertanyaan lagi Pak. Langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang Bapak lakukan di sekolah ini selama ada masalah seperti Pak kasus dilema etika dan nilai-nilai kebajikan Pak? Baik, langkah dan prosedur yang saya lakukan dalam situasi dilema etika tersebut, terlebih dahulu saya menganalisis pengambilan keputusan. Yang saya lakukan apa dampaknya terhadap kasus dan sekolah. Kemudian saya mengacu kepada peraturan sekolah dan juga visi misi daripada sekolah. Baik, jadi tetap ada mengacu visi misi sekolah yang sudah Bapak buat, dan juga pengambil keputusan juga tidak sembarangan ya Pak ya. Luar biasa sekali Pak. Nah ini juga Pak, ada memang pertanyaan memang ada sekitar 8 Pak. Ini kita lanjut ke pertanyaan yang keempat ya Pak. Hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif, simple dalam pengambilan keputusan pada dilema-dilema kasus yang dilema etika? Baik, biasanya saya mengumpulkan fakta-fakta ya yang ada dan yang relevan dalam situasi tersebut dan melakukan interogasi benar atau salah situasi tersebut dan memutuskan sesuai dengan peraturan yang ada. Benar Pak, jadi memang Bapak mengidentifikasi dulu, tidak mendengarkan kabar burung ya Pak ya, karena kadang kabar burung ini Pak bisa saja salah, padahal kita tidak
meninjau kasus yang sebenarnya ya Pak ya, kira-kira begitu Pak ya. Jadi situasinya apa baru dicari tahu dulu Pak ya. Luar biasa. Nah ini Pak, nomor 5 nih Pak, apa-apa saja selama ini yang merupakan tantangan Bapak dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Baik, biasanya itu adanya dilema yang saya alami dalam situasi dilema etika ini seperti adanya benturan dengan orang lain yang tidak sepaham dengan peraturan sekolah dan juga kebijakan yang saya lakukan untuk hal ini. Memang orang yang bersangkutan tersebut belum paham benar duduk perkara yang sebenarnya, padahal kita sudah menyelesaikan kasus ini dengan baik dan komunikasi. Baik Pak, memang benar sekali Pak, berdasarkan pengalaman Bapak memang kadang guru yang tidak paham ya, dia salah dengan aturan. Jadi tidak ada aturan, Masih benar Pak. Luar biasa Pak. Nah ini lagi Pak, yang berikutnya Pak, apakah Bapak memiliki sebuah jadwal tertentu dalam menyelesaikan kasus dilema etika? Apakah langsung menyelesaikannya di tempat atau ada jadwal tertentu untuk menyelesaikan sebuah masalah? Baik, biasanya dalam menyelesaikan sebuah masalah, saya memiliki tata kala atau jadwal yang tertentu dalam penyelesaian kasus di dilema seperti ini yang saya sebutkan dari pertama sebelumnya. Apabila saya selesaikan langsung di tempat, namun apabila sifatnya urgen, maka saya mendiskusikan dengan Bapak dan Ibu PKS. Seperti pertanyaan pertama ya Pak ya. Pertanyaan pertama. Tetap ada jadwal dan dikomunikasikan dengan PKS ya Pak ya. Baik Pak, yang berikutnya Pak, adakah seseorang atau faktor-faktor apa saja yang selama ini mempermudah Bapak dalam memutuskan kasus-kasus dilema etika Pak? Pastinya ada, biasanya bisa dari guru yang memang saya sanggup anggap punya pengalaman yang luar biasa dalam menangani hal-hal seperti guru tersebut merupakan tokoh adat dan tokoh juga tokoh keramanian. Bahkan warga sekolah yang ingin memajukan sekolah ini saya libatkan dalam pengambilan keputusan. Baik Pak, selain PKS ada guru yang Bapak anggap memiliki pengalaman ya Pak ya. Baik, dalam bisa saja komite ya Pak. Komite sebagai orang tua siswa. Orang tua siswa bisa juga. Kalau guru itu memang dia itu berperan dalam bidang keagamaan, itu saya minta tanggapannya bagaimana dalam menyelesaikan suatu masalah dalam pengambilan suatu keputusan. Ya. Ini Pak, pertanyaan terakhir ini Pak, dari semua hal yang Bapak sampaikan tadi, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik, pengalaman yang Bapak ambil keputusan dilema Pak pada kasus tersebut? Biasanya ada unsur rasa kasihan dan ada juga rasa keadilan. Iya Pak, benar sekali Pak. Memang kadang ada juga contoh ini Pak, guru dia ditegur, tak terima, mau kita SP-kan, hasilnya Pak. Jadi Pak, kalau untuk yang contoh kasus Pak, kalau sekolah Pak ada anak siswa yang nggak naik kelas, kira-kira bagaimana Pak? Biasanya kalau siswa yang tidak naik kelas sebelumnya itu sudah diarahkan oleh bidang kesiswaan dan begitu juga dengan guru BK, ya. Dan begitu juga dengan kurikulum, kenapa siswa itu apa kendalanya sehingga siswa itu tidak bisa naik kelas, ya. Contohnya kadang siswa itu jangan ke sekolah, itu sering absen, atau ada hal-hal yang lain, ya, atau ada kenakalan yang diperbuat oleh siswa. Jadi itu biasanya kita arahkan, dan kalau memang tidak bisa diarahkan maka kemungkinan si anak itu kita SPO-kan. Sudah panggilan orang tua ya, sebanyak 3 kali ya Pak. 3 kali, dan kalau memang tidak bisa diindahkan berarti si anak dengan terpaksa itu harus kita kembalikan kepada orang itu. Oke Pak, luar biasa sekali Pak dalam modul 3.1 ini, artinya tentang pengambilan keputusan yang bertanggung jawab yang Bapak lakukan di sekolah SMK di sekolah ini. Terima kasih sekali Pak, saya mendapatkan banyak ilmu dan pengalaman dari wawancara yang kita lakukan ini Pak. Semoga kedepannya juga saya bisa tetap mengambil nilai-nilai baik dalam pengambilan etika kasus seperti yang Bapak hadapi di sekolah kita ini Pak. Mungkin itu diskusi saya yang saya sampaikan, kurang lebihnya Pak saya mohon maaf. Terima kasih, selalu Pak.